ada konsep lagi konsep bau Buddhismenya masuk. Absurdnya reproduksinya dan kehidupannya manusia. Jadi coba dilihat ya, tadi orang bisa melepaskan kehendaknya, terus bebas dari keinginan apapun. Tapi kemudian yang akhirnya orang ini mati. Tapi kalau dia sudah mati, dia nanti punya anak cucu. Anak cucunya juga punya kehendak, keinginan lagi. Nanti terus begitu, berarti hidup ini penderitaannya tiada akhir. Mewariskan kehendak, mewariskan keinginan. Gara-gara reproduksi tadi. Kita ini orang yang menderita, kawin dengan orang yang menderita, menghasilkan anak-anak yang penuh penderitaan. Kan logikanya begitu. Nah, kalau ini sudah subjektifnya Schopenhauer, berarti solusinya apa? Hentikan proses reproduksi. Kalau ingin terhenti, ya kan nanti di agama tertentu kan ada hidup yang selibat, kayak para pendeta, kayak. Jadi kepuasan yang timbul akibat dorongan reproduksi harus dikutuk, karena kepuasan seperti itu merupakan penegasan yang paling kuat atas nafsu untuk hidup. Punya anak, bereproduksi berarti sama dengan kejahatan. Ini karena dia sumpek ditolak terus sama perempuan-perempuan itu. Sudahlah, kawin itu tidak penting. Kawin itu hanya memperpanjang penderitaan. Kan teorinya tadi hidup ini menderita. Kita ini hidup ini orang menderita. Terus kita nikah. Nikahnya kan juga sama orang yang menderita. Terus punya anak, punya cucu. Anak cucu kita juga penuh penderitaan. Loh, kalau diputar gini terus siklus penderitaan tidak ada akhirnya. Harus dihentikan. Oke lah, kita bisa mencapai nirwana, kita bisa menghabiskan keinginan kita. Lah anak cucu kita kan tidak bisa. Jadi makanya sudahlah, ujungnya adalah reproduksinya dibatasi. Jangan terlalu banyak mencetak generasi penderitaan. Nah, itu cara berpikirnya Schopenhauer. Kalau yang ini, yang perempuan tidak boleh marah. Yang membuat proyek pembebasan dari penderitaan itu gagal siapa? Perempuan. Orang sudah siap-siap mau uzlah, mau menjauh dari dunia, kok tergoda oleh perempuan. Proyeknya akhirnya gagal. Katanya Schopenhauer, yang terutama melakukan kejahatan ini adalah perempuan. Karena ketika pengetahuan telah sampai pada tiadanya kehendak, pesona yang bodoh dari perempuan lalu menggoda laki-laki untuk beranak pinak. Anak muda tidak cukup cerdas untuk melihat betapa singkatnya pesona perempuan tersebut. Dan ketika akal sehat mulai berfungsi lagi, ia sudah lama terperosok. Nggak tego aku mau tak baca terus. Jadi hidup terasa lebih aman, lebih menyenangkan, lebih halus tanpa perempuan. Biarkan para laki-laki memahami jerat yang dipasang pada kecantikan perempuan, maka komedi absurd reproduksi pasti akan berakhir. Kalimatnya tajam sekali ya pada perempuan. Dia belum tahu rasanya perempuan. Ya kan sampai akhir dia tidak menikah, tidak kawin. Iya, jadi sampai tua sendirian, patah hati bolak-balik, ngelamar ditolak. Akhirnya menurut dia perempuan itu setan, kejahatan. Ya karena bolak-balik ditolak. Nah, itu salah satu filosof yang negatif tentang perempuan. Beberapa filosof bahkan yang pikirannya bagus-bagus ada yang memang pandangannya agak negatif tentang perempuan. Bukan apa-apa, karena memang zamannya begitu. Peradabannya juga memang sangat patriarki. Ya nanti bulan-bulan depan kita ngomong lagi tentang feminisme, tentang patriarki. Tapi ini salah satu contoh filosof yang agak negatif pandangannya terhadap
perempuan. Karena perempuan dianggap penggoda. Saya tidak tahu apa laki-laki bisa tidak sih jadi penggoda perempuan. Kok selalu perempuan jadi penggoda laki-laki? Harusnya ya laki-laki bisa penggoda. Jadi laki-lakinya yang tergoda, yang salah perempuan. Oke, itu pikirannya feminis. Cuma jangan salah, dia tidak total sih ngomong begitu. Di bagian lain bukunya dia ngomong, I have not yet spoken my last word about woman. Meskipun perempuan itu penggoda, saya belum ngomong kata-kata terakhirku tentang perempuan. I believe that if a woman succeed in withdrawing from the mass, or rather rising herself from above the mass, she grows kisslessly and more than a man. Aku belum ngomong banyak tentang perempuan. Kata-kata terakhirku tentang perempuan. Aku percaya kalau seorang perempuan sukses mengatasi masa withdrawing from the mass. Ini perempuan kayak laki-laki bisa tidak tergerus oleh masa, mandiri dengan dirinya, or rather rising herself from above the mass, atau meninggikan dirinya di luar masyarakat, she grows kisslessly, dia akan tumbuh terus dan melebihi laki-laki. Jadi kalau perempuan ini sukses dan besar, dia akan bisa lebih besar daripada laki-laki. Makanya laki-laki mudah tergoda oleh perempuan. Ini kalimat saya potong dari dia nulis tulisan Metaphysics of Love. Ini kalimat ini, paragraf ini agak unik. Ini melegalkan bahwa laki-laki itu sebenarnya natural kalau dia selingkuh. Tidak apa-apa ya buat perempuan. A man in love by nature inclined to be inconstant while a woman constant. Manusia laki-laki yang jatuh cinta itu secara alami itu biasanya inkonsisten. Sementara perempuan lebih konsisten, lebih konstan, lebih stabil. A man love perceptibly decreases after a certain period. Almost every other woman charm him more than the one he already possess. Seorang cinta seorang laki-laki itu biasanya tampak berkurang setelah periode tertentu. Jadi kalau laki-laki jatuh cinta itu lama-lama cintanya semakin susut. Bahkan hampir semua perempuan bisa membuat dia tertarik lebih daripada yang sudah dia miliki. Dan ini natural. Jadi secara alami itu cintanya laki-laki itu semakin turun. Beda sama perempuan. Laki-laki ini he long for change, dia ingin ganti. Will a woman love increase from the very moment it is returned. Jadi kalau cintanya perempuan ini semakin tumbuh, increase. Kalau cintanya laki-laki itu semakin berkurang. Tidak saya baca sisanya. Alasannya apa? Karena secara natural laki-laki ingin memperbanyak keturunan dan perempuan ingin melindungi keturunan. Jadi perempuan ingin menjaga, laki-laki ingin nambah. Dan itu natural katanya Schopenhauer. Jadi, this is why a man is always desiring other woman, while a woman always clings to one man. Inilah mengapa seorang laki-laki selalu menginginkan perempuan lain, sementara seorang perempuan selalu terikat pada satu laki-laki. Jadi, kalau ada yang bingung nyari dalil pingin selingkuh, dalilis Schopenhauer. Katanya Schopenhauer, aku itu normal loh Dek, selingkuh kok dimarahi. Naturalnya memang begitu. Iya. Jadi itu nanti kamu cari di tulisannya Schopenhauer, Metaphysics of Love. Jadi
Ya saya bilang tadi dia agak sinis, agak pesimis, khususnya terhadap perempuan.